Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmadani, NIM 20233073, Prodi D3 Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas praktek presentasi komunikasi perpajakan minggu 15 tentang lanjutan teori minggu 14. Kedudukan hukum pajak. Menurut Dr. Rahman Suemirto SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum hayakum. Hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata, hukum publik, hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Yang kedua, syarat-syarat pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus adil, syaratnya keadilan. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, syaratnya yudiris. Yang ketiga, tidak menangguh perekonomian, syaratnya ekonomis. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien, syaratnya finansial. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stesel pajak, stesel nyata, stesel anggapan, stesel campuran. Yang kedua, asas pemungutan pajak, asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, ajaran material. Hutang pajak timbul karenanya berlakunya undang-undang. Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pembayaran, kompensasi, daluarsah, pembebasan, dan penghapusan. Hambatan pemungutan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif, perkembangan intelektual dan masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif atau tesa voidage, usaha meringkap atau beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, tesa evasion, usaha meringkap beban pajak berdasarkan undang-undang. Yang terakhir tentang tarif pajak. Tarif pajak ada beberapa hal. Yang pertama, tarif pajak sebanding atau proporsional. Yang kedua, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.